Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, baik. Baik. Saya baik. Syukurlah. Sekarang Saya kita punya absen kabar dulu ya. baik. Kita absen dulu Baik, ya yang baik. hadir. Baik, baik. Hai. 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 Ryuto, hadir nggak? Adil. Fikranovic, Hadia, hadia. Liuzang, Saya hadir loh. Oke. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang teks legenda. Ayo, siapa yang masih ingat tentang legenda si Pitung? Raise your hand dulu ya. Raise your hand. Raise hand yang masih ingat tentang si Pitung. Ini nggak ada nih yang ingat tentang si Pitung nih. Wah, wah, wah. Oke. Si Pitung itu termasuk salah satu legenda, termasuk salah satu tokoh legenda dari Betawi, Jawara Betawi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Ada yang tahu tentang teks cerpen itu apa? Cerpen adalah cerita pendek atau short story. Terus, nah, kali ini saya akan men-share screen dari materi kita hari ini. Oke, materi kita hari ini tentang teks cerpen. Pengertian teks cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata dan berpusat pada permasalahan satu tokoh. Struktur teks cerpen ada yang pertama itu abstrak. Abstrak adalah pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua, ada orientasi. Menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, ada komplikasi. Menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Lalu struktur yang keempat itu ada evaluasi. Terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima, ada resolusi. Bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini, terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Yang keenam, ada koda.
nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Nah, berikut ini ada contoh cerpen yang nanti kalian akan diberikan tugas untuk menyampaikan amanat atau pesan yang terkandung dalam suatu teks cerpen ini ya. Judul dari cerpen ini ialah Lenong Tanpa Tiket. Di sebuah kota kecil di pelosok Jakarta, hidup seorang remaja laki-laki bernama Samsul. Samsul adalah seorang anak yang cerdas dan memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap pertunjukan lenong. Setiap kali ada pertunjukan lenong di kota, Samsul selalu berharap bisa menyaksikannya. Namun, keterbatasan finansial membuatnya sulit untuk membeli tiket pertunjukan. Meskipun begitu, kecintaannya terhadap lenong tak pernah surut. Suatu hari, ketika Samsul mendengar bahwa ada pertunjukan lenong di kota, dia merasa tidak sabar untuk menyaksikannya. Namun, kantongnya yang kosong membuatnya harus mencari cara lain. Dengan tekad yang kuat, Samsul berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia harus menyaksikan pertunjukan lenong itu, tanpa peduli apapun yang terjadi. Dengan wajah penuh tekad, dia melangkah ke depan lokasi pertunjukan. Namun, di depan pintu masuk, dia menemui kendala utama, yaitu tiket masuk. Dengan penuh keberanian, Samsul mencoba berbohong kepada petugas tiket bahwa dia adalah anak dari salah satu pemain lenong. Sayangnya, petugas tiket tidak mudah tertipu. Samsul pun merasa putus asa, namun keinginannya untuk menyaksikan lenong tak bisa dipadamkan. Dengan keberanian yang lebih besar, Samsul mencoba mengendap-endap masuk tanpa tiket. Namun, sialnya, ia tertangkap basah oleh petugas keamanan. Kericuhan pun terjadi di tengah-tengah pertunjukan lenong, menyita perhatian penonton dan pemain lenong itu sendiri. Pemimpin pertunjukan, seorang yang sudah berpengalaman dalam dunia lenong, mendekati Samsul. Dengan tegas, pemimpin itu bertanya, "Mengapa kamu melakukan hal ini, Nak?" Samsul dengan malu-malu mengakui bahwa dia sangat mencintai lenong dan tidak tahan untuk melewatkan pertunjukan ini. Dia merasa bersalah, namun dalam keberaniannya mengakui kesalahan, dia juga menceritakan betapa besar cintanya terhadap seni lenong itu. Pemimpin pertunjukan melihat ke dalam mata Samsul, melihat kecintaannya terhadap lenong. Setelah sejenak berpikir, pemimpin itu akhirnya berkata, "Nak, aku bisa melihat betapa besar cintamu terhadap lenong. Namun, tidak benar jika kamu mencoba masuk tanpa membayar tiket. Namun, aku akan memberimu kesempatan. Kamu boleh menonton lenong ini secara gratis, tapi kamu harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu yang salah ini lagi." Samsul berseri-seri dan dengan tulus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Dia diperbolehkan masuk, dan sejak saat itu, ia belajar bahwa cinta dan kejujuran membawanya pada kesempatan yang tidak terduga. Pertunjukan lenong tidak hanya memberinya hiburan, tetapi juga pelajaran berharga tentang kehidupan dan nilai-nilai yang seharusnya dipegang teguh. Nah, begitu teman-teman. Contoh cerpen yang tadi. Jadi, bagaimana ada yang bisa mengungkapkan tentang amanat yang harus dipetik dari cerpen ini? Oke, Fikranovic silakan. Amanatnya ini, Bu. Berbohong membawa keberuntungan, Bu. Kenapa seperti itu? Enggak juga deh, Bu. Yang penting cinta dulu, Bu. Habis itu
Yang penting jujur dulu, cinta belakangan, Bu. Itu, Bu, amanatnya, Bu. Jangan jangan suka bohong juga, Bu. Ada lagi selain Fikra? Fikra aja nih. Oke. Ya, kurang lebih amanat yang bisa diambil dari texture pen ini adalah tidak boleh berbohong. Ya, jadi kita semua harus jujur untuk mendapatkan sesuatu. Tidak boleh berbohong hanya demi keegoisan sendiri. Oke, lanjut. Nah, berikut ini kan pertunjukan lenong. Sebelum sebelum saya tampilkan cuplikan ini, ada yang ingin bertanya tentang lenong tidak? Oke, dipersilakan untuk Ryuto untuk bertanya. Silakan. Bu, lenong itu apa ya? Oke. Lenong itu Lenong itu adalah sebuah seni pertunjukan rakyat dan menjadi salah satu jenis pertunjukan teater asal Jakarta. Oleh karena itu, lenong kebanyakan menggunakan bahasa Betawi. Selain itu, lenong juga biasanya mengandung sindiran-sindiran terhadap suatu pemerintah yang disertai dengan lawakan komedi. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Fikra Novik. Bu, mau nanya, Bu. Untuk alat musik yang biasa dipakai di lenong tuh biasanya pakai alat musik apa ya, Bu? Alat musik yang biasa digunakan dalam pertunjukan lenong adalah gambang kromong. Oke, oke. Biar lebih jelasnya, akan saya tampilkan video singkat tentang pertunjukan lenong. Ya.
Nah, kurang lebih itu contoh dari pertunjukan lenong. Sekarang saya ingin memberikan kuis. Oke. Kuis yang pertama, apa nama alat musik yang digunakan dalam pertunjukan lenong? Ya, silakan Fikra Novik dijawab. Alat musik yang digunakan dalam lenong itu gambang kromong, Bu. Baik, bagus. Benar. Oke, baik. Untuk pertanyaan kuis yang kedua, ada berapa jenis lenong Betawi? Silakan kepada Yumiko Kurokawa, dipersilakan. Kalau menurut saya jenis lenong Betawi kayaknya ada 2 deh. Yang saya tahu tuh ada lenong Denes dan lenong Preman. Itu ya yang saya tahu sih dari bacaan yang ada. Oke, baik. Baik, sekian materi pertemuan kali ini tentang texture pen. Kesimpulannya adalah texture pen merupakan cerita pendek yang memiliki banyak struktur teks. Salah satunya adalah koda atau amanat. Amanat merupakan pesan positif yang ada di dalam cerpen. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua hari ini. Oke, kalian semuanya hebat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.